Oke geng, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini gue bakal bahas tentang seorang gembong narkoba kelas dunia yang namanya mungkin udah gak asing lagi buat sebagian orang. Atau mungkin kita semua tahu dia itu siapa. Ya, Pablo Escobar. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau biasa disebut dengan Pablo Escobar, lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di kota Rio Negro, Antioquia, Kolombia. Setelah kelahiran Escobar, keluarganya kemudian pindah ke daerah pinggiran kota bernama Envigado, Antioquia, masih di wilayah Kolombia. Pablo Escobar adalah anak ketiga dari 7 bersaudara yang lahir dalam kemiskinan. Ibunya hanya seorang guru sekolah dan ayahnya adalah seorang petani. Sejak usia muda, Escobar memiliki mimpi untuk menjadi seorang jutawan dan bangkit dari kemiskinan, serta mimpi unik untuk menjadi seorang presiden di Kolombia. Escobar dikabarkan memulai kehidupan kriminalnya sejak usia dini, dimulai dari mencuri batu nisan, memalsukan ijazah, lalu kemudian menjualnya. Ia juga sempat memalsukan sebuah ijazah untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang presiden. Tak lama setelah itu, ia kemudian beralih untuk memulai mencuri mobil, dan sebagian hasil uangnya dipergunakan untuk menyuap para polisi korup. Pablo Escobar kemudian beralih ke dalam bisnis penyelundupan rokok ilegal di wilayah Kolombia. Dari bisnis penyelundupan rokok tersebut, nama Escobar makin terkenal di seluruh Kolombia karena ia memegang peran penting dalam pemasokan rokok ilegal di wilayah Kolombia. Pada awal tahun 1970, Kolombia menjadi tempat penyelundupan ganja terbesar di dunia. Namun, seiring berkembangnya pasar kokain, khususnya di wilayah Amerika, Peru, dan Bolivia, Kolombia menjadi tempat produksi kokain terbesar dan menguasai hampir seluruh pasar kokain, terutama di wilayah Amerika Serikat. Pablo Escobar yang melihat potensi besar pada bisnis haram tersebut akhirnya terjun dan bergerak cepat untuk menguasai pasar kokain di sana. Dan pada tahun 1975, seorang pengedar narkoba terkenal bernama Fabio Restrepo dari kota Medellin, Kolombia, akhirnya dibunuh. Banyak yang percaya bahwa pembunuhan tersebut adalah perintah dari Pablo Escobar sebagai langkah untuk menguasai pasar narkoba di sana. Kemudian, Pablo Escobar bersama beberapa orang kepercayaannya mulai membentuk kartel Medellin yang terkenal sangat kejam. Pada tahun 1976, Pablo Escobar menikahi seorang wanita bernama Maria Victoria yang berusia 11 tahun lebih muda darinya. Dari pernikahan tersebut, Pablo Escobar dikaruniai 2 orang anak yang bernama Manuel Escobar dan juga Juan Pablo Escobar. Tak berselang lama setelah pernikahannya, pada bulan Mei 1976, Pablo Escobar ditangkap pada saat perjalanan pulang setelah perdagangan narkoba di wilayah Ekuador. Pihak kepolisian menemukan 39 kg kokain yang disembunyikan di ban serep truknya. Tapi, Pablo Escobar kemudian lolos dari hukuman dengan menyuap seorang hakim. Dan 2 orang polisi yang bertanggung jawab atas penangkapannya akhirnya dibunuh pada tahun berikutnya. Menurut buku Mark Bowden yang berjudul Killing Pablo, Escobar pada waktu-waktu ini mulai mengembangkan pola khasnya yang disebut plata o plomo, di mana para pihak berwenang bisa disuap olehnya atau dibunuh olehnya. Pada tahun 1978, Escobar menghabiskan jutaan dolar untuk membeli tanah seluas 20 km persegi untuk membangun perkebunan mewah miliknya yang diberi nama Hacienda Napoles. Di sana terdapat danau, arena adu banteng pribadi, dan fasilitas mewah lainnya. Di sana juga ada kebun binatang pribadi dengan hewan-hewan eksotis seperti gajah, jerapah, kuda Nil, dan masih banyak lagi. Ketika permintaan kokain berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat, Escobar kemudian mendirikan jaringan pengiriman dan distribusi tambahan di berbagai lokasi. Pada saat itu,
Escobar mengendalikan lebih dari 80% kokain yang disembunyikan dan diselundupkan ke wilayah Amerika Serikat. Diperkirakan lebih dari 15 ton diselundupkan setiap harinya dan menghasilkan uang sebanyak 420 juta dolar setiap minggunya. Pada pertengahan 1980, Escobar diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar 30 miliar dolar dan dinobatkan sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di dunia menurut Forbes. Namun uniknya, Pablo Escobar yang dikenal sebagai bandar narkoba dan seharusnya menjadi musuh masyarakat, ia malah dijuluki sebagai Robin Hood karena ia menggunakan sebagian uangnya untuk membantu masyarakat miskin di sana, seperti membangun jalan, membelikan rumah, membelikan mobil, membangun saluran listrik, membangun lapangan sepak bola, dan masih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pablo Escobar yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Lalu pada tahun 1982, Escobar kemudian mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi, Menteri Kehakiman yang bernama Rodrigo Lara Bonilla menyelidikinya dan menyoroti cara ilegal yang digunakannya untuk memperoleh semua kekayaannya, yang akhirnya memaksa Escobar untuk mengundurkan diri dari pencalonan presiden tersebut. Dan beberapa bulan kemudian, Lara Bonilla yang membuat Escobar harus mundur dari pencalonan presiden tersebut akhirnya terbunuh ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak memiliki peluang untuk menjadi seorang presiden di wilayah Kolombia. Dan dengan Amerika Serikat yang terus mendesak penangkapannya dan mengekstradisinya ke wilayah Amerika Serikat, Pablo Escobar melampiaskan amarahnya kepada musuh-musuhnya dengan harapan dapat mempengaruhi politik Kolombia. Tujuannya adalah negosiasi larangan ekstradisi bagi para bandar narkoba sebagai imbalan untuk menghentikan perdagangan narkoba. Nah, buat kalian yang nggak tahu ekstradisi itu apa? Ekstradisi itu pemindahan, seperti pemindahan penahanan yang seharusnya dilakukan di wilayah Meksiko, namun dipindahkan ke wilayah Amerika. Karena tetap aja nih, wilayah Amerika yang dirugikan oleh Escobar ini. Karena sebagian besar pasar narkoba berasal dari Amerika Serikat. Teror yang dilakukan oleh Pablo Escobar telah merenggut nyawa 3 kandidat presiden Kolombia, seorang jaksa agung, sejumlah hakim, dan lebih dari 1.000 polisi. Escobar juga dituduh sebagai dalang dibalik pengeboman pesawat jet di wilayah Kolombia pada bulan November 1989. Escobar mengatur agar sebuah bom ditanam di penerbangan Avianca 203 sebagai bagian dari upaya pembunuhan terhadap salah satu musuh politiknya, yaitu seorang kandidat presiden yang bernama Cesar Gaviria Trujillo. Namun uniknya, ia ternyata ketinggalan pesawat sehingga tidak mengalami cedera sedikit pun. Namun naas, bom tersebut tetap meledak dan menewaskan 107 orang di dalam pesawat tersebut. Kemudian, berselang 9 hari setelah pengeboman pesawat tersebut, lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 2.200 orang terluka akibat sebuah bom yang ditanam di sebuah truk meledak di luar kantor polisi di wilayah Bogota, Kolombia. Pada bulan Juni tahun 1991, Pablo Escobar kemudian menegosiasikan penyerahan dirinya kepada pemerintah dengan imbalan pengurangan masa tahanan dan perlakuan istimewa selama masa penahanannya. Kemudian pihak pemerintah pun menyetujuinya. Pablo Escobar kemudian membangun penjara mewahnya sendiri yang disebut La Catedral, yang dijaga oleh orang-orang yang juga dipilihnya sendiri. Penjara ini dilengkapi dengan kasino, spa, klub malam, lapangan sepak bola, dan masih banyak lagi fasilitas mewah lainnya yang didirikan oleh Pablo Escobar. Namun, pada bulan Juni tahun 1992, Pablo Escobar kemudian melarikan diri saat pihak berwenang mencoba untuk memindahkannya ke fasilitas penahanan yang lebih standar. Perburuan akibat pelariannya dibantu oleh pihak dari Amerika Serikat dan berlangsung selama 16 bulan lamanya.
Lalu pada tanggal 2 Desember tahun 1993, pihak kepolisian mengepung tempat persembunyian Escobar di wilayah Medellin. Akhirnya baku tembak pun tidak bisa terhindari nih geng. Pada baku tembak tersebut, Escobar mencoba untuk melarikan diri lewat atap sebuah gedung. Namun naas, akhirnya Pablo Escobar harus terbunuh saat terkena tembakan pada saat itu juga. Kematian Pablo Escobar juga mempercepat kehancuran kartel Medellin dan peran Kolombia dalam perdagangan kokain di wilayah Amerika Serikat. Kematian Escobar dirayakan oleh para pemerintah dan berbagai belahan dunia. Namun, banyak warga Kolombia yang berduka atas kematiannya. Hal itu dibuktikan dengan lebih dari 25.000 orang menghadiri pemakaman Pablo Escobar. Dan kini, perkebunan mewah milik Pablo Escobar yang diberi nama Hacienda Nápoles dijadikan tempat pariwisata karena memiliki banyak hewan-hewan eksotis. Dan kematian Pablo Escobar juga membuat kekuatan kartel Medellin semakin menurun dari waktu ke waktu. Oke, mungkin cukup segitu aja pembahasan yang bisa gue sampaikan terhadap Pablo Escobar yang dijuluki sebagai King of Cocaine oleh dunia. Jika menurut kalian ada penyampaian yang kurang pas dalam video ini, kalian bisa komen di bawah.